لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji artinya Persiapan penyelamatan bisa soal di tempatnya beliau Ibu Hasim. Saya sampaikan terima kasih kepada para penyelenggara pemilihan Bu Hasim, Bundila, Pak Arin, dan atas kehadiran kita semua. Apabila di dalam kami menyampaikan bersama-sama ini nanti ada kurang lebihnya kesalahan, kekurangan, kami atas nama ibu-ibu mohon maaf dasar dalamnya. Berhubung waktunya juga sudah tepat waktunya, kita sudah segera mulai saja pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita lanjutkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di rumah perjuangan. Salam dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang, matur nuwun atas rawuhanipun. Mungkin biasanya nang pondok ini di rumah karena pangapunten rangkaian acara hall itu depan sudah ditata teratak wow, ada yang kesasar di sana dan di undangan sudah ada Denorejo gitu. Bagaimanapun juga karena memang sudah jatahnya, mau tidak mau Bu kita fungsikan pangapunten. Yang kedua mohon maaf bila penyambutan kami kirang merono yang kembali. Semoga berkenan dan persaudaraan haji 2005 ini bisa langgeng sesuai dengan pesan marhum Mbok Lurut Iko. Nah itu diterusin. Nanti alhamdulillah kalau misalkan ada teman-teman mungkin yang tidak punya anggota haji dimasukkan nggak apa-apa, nggak 2005 Iko nggak apa-apa, dia Mbak Lestari. Begitu lo aturakan. Sekali lagi mohon maaf atas kurang-kurangnya. Saya mewakili Ibu matur nuwun atas rawuhipun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Ibu Hajah Riz Daryati Hasyim adalah keluarga besar. Ingkang kula hormati pimpinan kelompok alumni Arafah 2005 ingkang rawuh lan sedaya jamaah sedaya ingkang saestu kula hormati, kula tresnani lan kula banggaken. Monggo kita sami sujud syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang saestu Allah tansah paring rahmat sahoridhanipun dhateng kita sedaya, sehingga titik kita wakil tebal menunggal wonten majelis menika alhamdulillah sama pinaringan sihat. Saudara-saudara ingkang menemui nandang gerah sehingga wonten wakil rawuh mugi ingkang ada kesibukan mugi ingkang diparingi kelonggaran. Dan ingkang menemui loro ditungake mugi ingkang sehat. Amin. Amin. Para hormati, niki sepeda kula nggih wau niku ditelepon bulik niku ya minter mengganti ustaz. Waduh, kok ganti ustaz. Nggih pripun nang bulik sing ngasto nggih. Nggih ngoten mawon. Nggih pun. Kula hormati, tahun 2005 menika haji ingkang boten masalah nggih. 2006 yang bermasalah kelangkaan makanan di Masjidil Haram di Mina. Ketika itu pergantian Bapak Ibu. 2006 itu pergantian. Kalau dulu itu konsumsi transportasi dipegang oleh maktab. 2006 dialihkan ke majmuah, sehingga maktab ketika itu sungguh dengan sengaja atau bagaimana sehingga pengiriman nasi konsumsi di Masjidil Haram, di Mina, dan di Arafah ketika itu terlambat, sehingga terjadi bukan kelaparan tapi kelangkaan makanan. 2007 ada masalah lagi. Kali itu adalah transportasi, Pak. Waktu itu kami 2007 itu di Musdalifah sampai jam 11 siang. Jadi malam kita tidurnya kurang, tidak sarapan di Arafah karena malam berangkatnya, dan sampai di Musdalifah ketika itu jam 1 dini hari. Terus kon mabit niku reso tilem nggih. Jalan saya ketilem wonten di Musdalifah. Wonten tilem tapi diniati mabit menginap. Nah, sehingga alhamdulillah itu banyak jamaah lansia yang kemudian bisa tertolong. Saya sendiri keluar dari Musdalifah itu jam 11 siang. Tapi ya satu hal yang kemudian menjadikan kami bersyukur, yang memberikan kekuatan kita.
Alhamdulillah ini dicoba sidik yang Nabi Ibrahim di Musdalifah gitu, akan menuju ke Mina, itu akan menuju ke tempat penyembelihan putranya, itu digoda sedemikian rupa. Anak satu-satunya kayaknya nanti kelas 3 kayak sangat tahu, satu-satunya anak yang dirindukan oleh kedua orang tuanya, bagus, budi pekertinya bagus, kemudian disembelih untuk dikorbankan saja dan harus disembelih. Bapak Ibu, kira-kira niku nek Allah ingkang perintah ngaten niku itu kan tiap juga ajeng pripun. Tiga bola niku kadang-kadang nginggu pitik wae mau nyembelih kok ya. Basim niku nginggu iwak niku dikon bedeti nggih ora tekan. Ajeng mangan nggih ora tekan. Ya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa. Beliau mimpi ditawarkan kepada anaknya, dia aku ngimpi kok nyembelih kowe. Dewi iki kan bapak iki kentir. Anak itu sebelah dewi kentir. Kentir. Tapi apa anaknya yang jawab? Laksanakan saja ayahku. Atau ini terjemahan bebas. Laksanakan saja, insya Allah termasuk orang-orang yang dirahmati orang tua. Nah, Bapak hormati, pertanyaannya itu kok sedemikian hebatnya akidah yang diterapkan, yang diberikan oleh Allah kepada dua insan yang luar biasa itu. Bagi sepanjang zaman itu insya Allah tidak ada orang yang memiliki kekuatan semacam itu. Tapi putu dan konyol dibunuh kemudian disembelih. Bayangin itu ketika lehernya di sini, kemudian nempel sini dan lihat wajah anaknya kelek itu, masya Allah ya. Lihat itu, maka saking hebatnya itu Nabi Ibrahim diberi predikat Khalilullah, kekasihnya Allah, dan kemudian sampai kepada kita hari ini. Oleh karena itu orang yang sudah haji itu pasti memiliki kesabaran yang luar biasa. Hitung-hitung niku pegawai negeri gaji piro, nambung pirang-pirang tahun juga bisa haji. Itu juga orang-orang yang terpilih. Makanya Bapak Ibu hormati, pengajian haji semacam ini harus diusahakan untuk selalu diikuti. Ila marratu biriyadil jinan farta'u. Saja para sahabat bertanya, Mariyatul jinan, wahai Rasulullah, riyadil jinan khilaqul dzikri. Nek kowe iki mlaku ruh Rawdatul Jannah, tamannya surga, farta'u, mampirlah. Ketika itu sahabat bertanya, loh, nopo taman swarga niku nopo? Riyadul Jannah khilaqul dzikri. Khilaqul dzikri. Jadi Bapak hormati, panjenengan sudah haji, melaksanakan sunnahnya Nabi Ibrahim, dan kemudian panjenengan bertahan sampai hari ini.
ini luar biasa, prestasi yang sangat luar biasa. Dan ini ketika Ibn Pak Hasim, kalau mau Pak Uci nih cerita, wong nek gara siji tok bubar apa. Betul Pak Uci, ceritanya begitu ya. Siji pokoknya itu jalan. Kenapa? Karena membawa visi ini. Visi panjenengan kita semuanya ini pernah menangis di Arafah, meminta kepada Allah yang demikian dekatnya. Masa kemudian itu akan dilupakan sendiri begitu saja. Dan saya yakin apa yang panjenengan minta di Arafah sudah terkabul semua. Terus betul. Iya. Makanya Bapak hormati, sore hari ini kita akan mengenang, kita akan melantunkan tarbiyah. Tarbiyah sambil mengingat, boleh sambil pejamkan matanya. Panjenengan merasakan getaran tarbiyah ini luar biasa. Suasananya, hatinya. Tarbiyah itu kue makan nangka siap laksanakan. Itu inti dari tarbiyah. Saya tidak akan menyudutkan Allah, dan saya siap menerima panggilan kue Allah. Dan kemudian tadi luar biasa dijauhi Allah Subhanahu Wa Taala di sana lagi. Monggo kita tarbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, panjenengan diundang oleh Nabi Ibrahim, kemudian panjenengan menuruti panggilan itu atas takdir Allah. Panjenengan semua sudah sampai di rumahnya dan sudah dijamu yang luar biasa. Dan sampai hari ini panjenengan masih merasakan betapa terkesannya kita di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ngaten gitu lagi. Nah, orang hormati, so what next? Kalau sudah semacam itu, lalu bagaimana kita hari ini? Alhamdulillah, dengan sudah 2005 berarti sudah berapa tahun? 20 tahun luar biasa. Insya Allah niki sing jajari niku kita berdekatan Mas Keli. Kalau kenal makan niku yang zaman Golkar ya Mas. Apa sampe? Api. Ang diso kayak dia. Aku baru aku ditawani pengerah baru kita ditawani karo Pak Koncol sampai jadi ketua AMPI paraan ya mau di batu luar biasa gitu dia nggak barang di batu Barang kita dewi. Oke, Bapak Ibu hormati. So what next? Sekarang kita lalu bagaimana? Salah satu premis yang pertama itu Rasulullah itu ketika Nabi umatipun Muhammad niku
rata-rata usia 60 sampai 70 tahun. Nah sekarang yang ada di sini insya Allah sudah, yang masih 60, yang belum 60 kan masih ada nih. Yang sudah 60 ke atas ini sudah mendapat apa Pak? Bonus ya. Saya mengisi ngaji di Bansari itu di jamaah haji kata niki kalau ngerti. Siapa yang kepingin umurnya panjang? Nah, coba siapa yang pengen diberi rezeki dari Allah yang banyak? Ngajeng. Kemudian saya tanyakan, nek umur itu waktu itu ada apa? Oke, kita terlalu ke lorong tengah, sudah karuan ya mas, menjadi kangelan. Oke, kemudian di lorong tengkule, lorong koyoi. Kok dipingin ini kenapa nih? Kira-kira? Kenapa pengen usia panjang Pak? Apa Pak itu kira-kira ya? Bisa mendampingi cucu sampai sukses, bisa mendampingi anak sampai sukses, atau apa Bapak Ibu kira-kira? Manfaat. Iya. Karena apa? Karena orang yang terbaik itu tulal umur wa hasuna amal. Orang yang panjang umur dan baik amalnya. Sebaliknya, orang yang jelek itu panjang umur ning tua-tua nojo cukup. Insyaallah nggih. Nah, sekarang ini intinya. Bagaimana kita mempertahankan di usia tua ini. Tetap tua, tetap sehat, dan tetap semangat. Semangat beribadah. Menawi dia nih kau tasih telepon ya. Ada silaturahmi nakal dia nih orang nggak terus dorong pulsa. Nah kantor biasa ya biasanya. Buka di ngawur. Coba. Orang atas itu tik dulu tidak. Masya Allah ya. Nah, Bapak-Bapak, kalau dulu kemudian kita telepon, jawabannya apa dari sana, dari Veronica? Stay hold. Tunggu sebentar. Nah, maka hari ini judulnya Stay Old. Stay old. Old tua. Pokoknya tetap tua dan tetap bersahaja. Tua itu sudah pasti. Tetapi bagaimana kita mempertahankan ketuaan ini, tapi menjadi sesuatu yang bersinar, yang bermanfaat untuk diri dan masyarakat. Yang pertama, Rasulullah bersabda dari riwayat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Aqdarallahu ilal umuri akhara ajalahu hatta balaghahu sittina sana." Allah memberikan alasan yang cukup bagi seseorang yang panjang umurnya 60 tahun. Alhamdulillah, ya Pak, 56 tahun ketika itu sudah purna. Kemudian 58 tahun kita sudah purna. Kemudian sekarang sampai 60 tahun ketika itu Allah sudah memberikan kesempatan lebih banyak kepada kita. Dan Allah memberikan alasan yang sangat tepat kenapa kita diberi usia semacam itu. Oh, jebuli kon duwe anak, tahu jebuli saiki kon duwe putu 10. Ya. Oke ya. Oh, jebuli tulis niku
boleh niku ditinggali Pak Hasim niku putrane niku jumlahe 600. 600. Oh, jebule cukup alasan Allah memberikan usia panjang bagus sekali. Kenapa? Karena saya yakin usia panjang sangat manfaat. Ya, seperti Bapak Pak Sim, Soting. Pak Masrur, kenapa nggak sejak muda? Oh, aku sampai usia hari ini saya diberi kesempatan Allah semacam itu. Jadi usia 60 itu adalah usia ideal, dan Allah menanyakan, aku sudah cukup hanya memberikan kamu usia sepanjang itu karena ternyata kamu luar biasa. Kata begini. Makanya dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar, usia 60 itu bukan hanya angka, tapi isyarat bahwa umur kita ini seharusnya menjadi waktu yang tepat untuk menumpuk amal ibadah. Insyaallah kalau usia 60 ini apa-apa itu kalau nang RT, nang RW ini isi tadi RT. Wis dadi nang RT aku wis tuwa mbok aja. Kenapa? Karena sudah berpikir manfaat. Sudah berpikir untuk toto-toto. Nggih, toto-toto. Bagaimana kita mempersiapkan untuk pulang? Kenapa? Karena orang yang paling cerdas kata Nabi adalah orang yang mau mempersiapkan masa depan nanti. Bisa jawab orang akhirat. Nah, satu, maka isyarat umur ini kita itu yang pertama agar stay old, stay health, tambah umur, sehat, manfaat. Ternyata dengan hadis ini kita disuruh introspeksi diri. Ayo, bisa mono, bisa ini, saya gitu tak tambahi amal. Kalau Pak Hasim ini umur sudah tahun kok orang tahu tahajud itu kebangetan dari. Dan panjenengan semua sudah melakukan itu. Kemudian usia 60 tahun juga harus mulai untuk persiapan kita ini sehat untuk apa, kita mendapat pensiunan itu digunakan untuk apa, dan bagaimana sebaiknya kita mempersiapkan itu biar kita termasuk orang-orang yang cerdas. Dan maka usia 60 tahun satu, semuanya harus terukur, semuanya harus ingat umur, dan semuanya harus hidup teratur. Ya, itu. Moga. Dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan salah satu perbuatan yang kemudian itu nanti akan menjadikan kita dibuatkan rumah di surga adalah ketika kita paling sedikit dalam satu hari itu, kalau sholat sunat salat wajib berapa rakaat Pak? 17 rakaat. Tapi kalau sunnah Rasulullah mengatakan barang siapa melakukan sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat itu maka dibangunkan rumah di surga. Itu salah satu, masih ada banyak. Kemudian yang kedua, stay old. Itu monggo kita jadikan perjalanan waktu demi waktu itu untuk menunggu waktu sholat. Ya, kenapa? Karena
jujur saja, kita ini waktu asar tuh siswa paling rawan tuh waktu asar. Nek durung adus iki durung penak nek arek salat. Dulu itu kayak alasan. Mas kok salat musik adus sisan. Monggo nek kayak kalau pas ngisi ipring misalnya ada kurang sidik, kurang rimor dan sebagainya. Kok sisa itu. Tapi dilarang. Kalau kita membuat alasan dengan itu Allah semakin menyibukkan kita. Kenapa? Karena waktu-waktu sholat itu merupakan kita mau kuta sudah ditetapkan oleh Allah, itu waktu yang paling tepat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Pak Asim pernah ketika gitu. Mengapa salat subuh 2 rakaat? Sudah pernah disampaikan Pak Asim ya? Wong bartang itu rukuk malah 2 rakaat. Ning pas saya nyambut gawe kok malah 4 rakaat. Wis mun siap surat wis akeh wis dawa niki. Dilalah dicoret iki salah. Salah ganti gitu. Pikiran penat, kesel, tapi kok malah 4 rakaat. Kenapa enggak 2 rakaat saja di waktu subuh? Asar juga semacam itu. Asar 4 rakaat. Kemudian setelah itu sudah seger badannya malah 3 rakaat. Dan nopo tamu, mau cokoran, mulai ngantuk malah 4 rakaat. Kira-kira apa Pak? Pak Azhar pernah menyampaikan ya? Pernah ya? Tapi lupa. Ya, suatu hari saya pinjam bukunya Pak Hasim, Senam Sholat. Waktu beliau semangat-semangatnya sering cerita betapa nikmatnya sholat khusyuk. Pernah nggih sampaikan ya? Namanya Abu siapa namanya? Itu Syukur. nggih Pak Amin Syukur ketika itu. Kita pelatihan Pak Amin Syukur. Nah, subuh kenapa 2 rakaat? Ternyata Bapak Ibu hormati, ketika kita sholat itu seluruh darahnya itu mengalir lancar. Ketika kita tidur, darahnya lancar, putarnya lancar. Ya. Kemudian dari itu subuh hanya 2 rakaat karena sudah lancar nih, sudah masuk ke otak, sudah masuk ke mana-mana. Lepas semacam itu iya. Karena apa? Hakikatnya semua manusia itu nggak ada yang ateis. Karena sejak lahir dia sudah ditanting sama Allah. Qalu bala sayyidina. Jadi secara mungkin dengan kesalahan sudah nanti semuanya. Tapi karena otaknya ini kemudian tumpul, nggak seger lagi, makanya kemudian dia mengkhianati hati nuraninya. Sehingga ketika subuh kita hanya 2 rakaat. Dan luhur, otak mati, ngalor ngidul, kepalanya di atas dan sebagainya, memikir ditutup lagi. Sehingga Pak Asim pernah cerita dengan saya. Pak Asim itu. Pak Asim aku tahu cerita nek nanggon pas pertemuan Senin gitu kalau nggak salah lagi. Tinggal berjalan itu hari Senin ya. Pak Cik masih nggak? Kegiatan kaji nama doa kalau kalau nggak tiap Senin ya dulu. Dulu Pak Hasan yang ada kan sekarang sudah nggak ada. Oh benar nggak ada. Bahwa suatu hari ada stafnya beliau yang waktu saat itu masih kerja. Ayo istirahat. Dan salat itu adalah waktu istirahat yang luar biasa diberi oleh Allah untuk mengalirkan darah, sirkulasi darah. Dan setelah salat itu, kemudian beliau merasakan setelah habis sholat itu rasanya lega, seger dan sebagainya. Makanya beliau juga cerita di buku itu kalau wudhu itu adalah hidroterapi. Gosok tenang, ini di wudhu
Kopiak. Tapi jajal lagi Bapak Ibu di dalam wujudnya tenanan digosok tenang, boten niki terus niki diputar tenang, ini ternyata pusat saraf, ini terus kemudian sela-sela ini juga dimotorkan tenang Bapak. Luar biasa gitu. Kemudian rambutnya monggo nanti dibasahin, dibun-bun itu dan sebagainya. Itu luar biasa. Nah, makanya Rasulullah ketika akan Nabi Hurairah Rasulullah SAW qala la yazalu ahadukum fi sholati ma dama yantadhirus shalah, bahwa seseorang itu dihukum dalam keadaan sholat selama ia menanti waktu sholat berikutnya. Artinya apa? Kita ini sudah purna subuh melakukan mas olahraga, wocok, terus jam 11, jam 10 mulai celana ban. Sampai buatan ini. Sampai ini. Naluri ya, celana ban. Nah, kemudian Rasul ketika akan waktu yang paling baik, yang sangat bagus itu apabila waktu-waktu istirahat kita itu diniati menunggu waktu sholat yang akan. Jadi ini hakikat aqimus shalah. Ini hakikat mendirikan sholat itu adalah kita mempersiapkan betul waktu melaksanakan sholat. Diniati tenang, dinteri tenang, wudhunya tenanan, pakaiannya yakin suci, kemudian tempatnya suci, kemudian menghadap kepada Allah. Allahu Akbar. Coba Bapak Ibu, itu dinikmati betul, luar biasa. Luar biasa. Nek jam 10:30 nika pun mulai sare, mangke 11:30 nika wis mulai riyip-riyip. Kemudian sebentar lagi kurung azan zuhur, bergegas, wudhu yang serius, pakai yang niat ingsun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, itu sangat-sangat bermakna. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa waktu yang paling baik yang akan mendapatkan nilai penghargaan yang sangat tinggi dari Allah adalah waktu digunakan untuk menunggu datangnya salat. Nah, pripun kula dodolan iki? Kula dodolan iki. Iya, diniati. Waktu salat dikorbankan saja. Kalau bisa langsung cek salat. Itu luar biasa dipaksakan. Saya tuh dekatnya musola, Bapak Ibu hormati. Rumahnya dekat musola karena terinspirasi Pak Asim juga. Masih paling habis sing cepat masjid. Mas Ri kan duri masjid. Oh iya, di musola dekat itu. Beliau, kenapa? Karena ya itu Pak, datang ke masjid, datang ke musola itu luar biasa gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah kita mempersiapkan persiapan fisik dan mental. Nah, hari ini Bapak Ibu hormati, panjenengan nanti sampai dalam browsing ada buku Blue Zone. Blue Zone, Blue biru zona. Jadi ada negara di 52 ini yang kemudian diteliti oleh Dean Bekan, itu adalah seorang ahli psikologi. Dia meneliti di 5 benua di 5 negara yang usia penduduknya itu, harapan hidupnya itu rata-rata 82 sampai 102. Hari ini se-Jawa Tengah, se-Indonesia, jamaah tertua dari Banyumas usianya 109 tahun. Tapi sudah pakai kursi roda dan sudah pakai kursi dan sudah enggak. Tapi kalau di daerah Okinawa di Jepang,
di Italia, Sardinia, di Amerika, di Loma Linda dan sebagainya itu mereka usia 82 tahun itu kok masih berkarya dia. Bahkan di Jepang di Okinawa itu usia 77 tahun itu masih ngeladeni di bar, di musola. Penelitian terakhir di Korea Selatan itu kejahatan meningkat dilakukan justru oleh orang-orang yang sudah purna tugas. Orang di Gusti Allah. Iya. Nah, itu pengalaman di sana apa? Ada 11. Ini 11 tak terangi kabeh mangke dugi maghrib dengan usaha. Salah satu adalah move normally. Bergerak normal. Tadi itu terukur, teratur, ingat umur. Teratur, terukur, ingat umur. Kalau olahraga itu, jadi Pak Uci ini nggak usah ikut futsal, Pak Uci. Nggak usah ikut goes sampai sekian jauhnya, nggak usah. Ya. Ingat umur. Demikian juga apapun ingat umur. Jadi normal itu adalah teratur, terukur, ingat umur. Gitu. Melaku-melaku di rasa dadak muter alun-alun ping 10. Wis pokoknya intervalnya setengah jam itu bagus. Ya, itu physically, kita fisik. Dan di negara-negara itu mereka antara lain juga ngerti ini Pak, berkumpul, bersosialisasi. Karena apa? Kita ngobrol, pernah punya kesempatan bersama, usianya sama, pengalaman bersama, nek ngobrol niku ngasih sak betah-betah. Ini nek dhewe ngobrol karo yang di bawah usia kita, kadang-kadang main guyu. Tahu kabeh sih, rumah samu di sing paling pengalaman. Kalau itu jadi panitia pembangunan musola. Kalau itu enek bagian masjidan, kenal kabeh toh. Gawe proposal ya wis biasa, malah dikuliahi Mas. Mas sampai nanti buat proposal itu kayak begini, nanti dibawa minta kelurahan, setelah kecamatan, dibawa ke Keser. Kalau perlu nanti hubungan sama DPRD, tapi nanti ada potongannya. Rapat kerja nomor orang sok kadang aku sih ngerti ya. Biasanya. Iya. Makanya ini Pak Bing hormati. Tetap jenengan kalau ada kegiatan semacam ini adalah halaqah zikir, ini adalah taman surga dan tempat kita itu ngomong, ngobrol, guyon dan sebagainya, harap-harapan itu nambah imun kita. Kalau perlu suatu hari bar ngaji karaoke cocok. Saya masih karaokean. Karaokean. Bahkan kemarin waktu Ahad pagi saya ngajari jamaah tak suruh senam. Ngajari sithik mawon diakehi senam nih. Malah dosen. Bali malah senam. Wah, keringetan Pak Tobek ngajar duduk. Ayo, wong kowe aku niru nang YouTube kok. Sekarang banyak sekali. Jadi monggo tadi fisik nurani kita, kita sudah menyadari mindset kita tata bahwa 60 tahun adalah usia kemurahan yang Allah berikan kepada kita sekalian dan kita harus syukuri. Kemudian yang kedua itu, ayo kita isi waktu-waktu kita untuk menunggu waktu-waktu sholat dengan apa? Zikir. Zikir itu enggak harus gini-gini. Ada dua macam, zikir tekstual dan kontekstual. Yang zikir tekstual niku ngangge ruku, sajadah, tasbih,
minyak wangi, ngadep kiblat, subhanallah, alhamdulillah, itu yang tekstual. Tapi yang ada kontekstual, zikir kontekstual, apa itu? Kita sepulang dari masjid, kemudian menatap ke langit tanggal 15 bulan Lolo, bulan penuh ya. Nah, dengan berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau menciptakan alam ini tidak sia-sia. Selamatkan saya dari api neraka. Jangan sampai kemudian kita melihat keindahan, dia nabi tenang. Kakek aneh. Gitu lagi. Kesandung barang itu, Rasulullah ketika akan cemprot ri itu adalah kifarat dari apa? Dari dosa-dosa kita. Aku loh rasa ini mungkin kifarat. Ya, salah semua itu lagi ya. Kalau menegoni kata gitu, kifarat. Ya, oleh itu maka setiap apapun istighfar dan kemudian berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Nek boten iso Arabe nggih, panjenengan Gusti luar biasa, sangat indah sekali. Selamatkan aku dari api neraka. Kenapa kayak gitu? Karena ini kita sedang nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, steward itu adalah menjaga fisik. Menjaga fisik ya, jadi pakai olahraga yang teratur, yang terukur, punya kesibukan. Wis pokoke niku Bogu Sari nek isa sadurunge jam 10 niku masih sibuk mbuh apa wae. Mbuh melantai, mbuh golf, mbuh dayung, mbuh apa nyapu. Apa? Pokoknya disibukkan, insya Allah. Ini kalau yakin Majelis sudah melakukan semuanya. Ayo kita tingkatkan lagi. Dan kemudian ada zikir yang luar biasa, Bapak Ibu hormati. Agar kita selalu ingat sama Allah, bahwa kita ini rezeki kita dari siapa? Rezeki kita dari siapa? Dari Allah. Allah punya maksud tidak memberi rezeki kepada kita? Pasti punya maksud. Apa maksud Allah? Untuk menjadi hambanya yang taat, yang menjadi ahli surga, penghuni surga. Ya. Jadi minallah, kita ini dari Allah. Dari Allah. Tangan kita dipinjami Allah, kaki kita dipinjami Allah, semua yang kita dipinjami Allah. Maka kemudian zikirnya minallah. Minallah. Kemudian kita akan pulang ke sana. Ilallah. Sekali Gusti Allah, kemudian kita akan pulang ke sana. Ilallah. Oleh itu maka dalam menjalani kehidupan kita tuh harus lillah, ikhlas. Lillah hanya karena Allah masuk datang ke sini, niat ingsun aku ngaji. Innal hasanat yudhibus sayyi'at. Setiap kebaikan itu pasti akan menghapus kejelekan. Syaratnya ikhlas. Terus dengan tindak ngaji lagi, aku melakukan kebaikan, bismillahirrahmanirrahim, kejelekannya tertutup. Karena apa? Ada buku, ada judulnya Raymond Moody, seorang psikolog, seorang profesor doktor, seorang ahli, menulis Life After Life, hidup setelah hidup. Artinya adalah beliau mengadakan penelitian, meneliti orang-orang yang mati suri, kemudian hidup lagi, dan diceritakan Pak Mutafdi, sudah viral itu ya di YouTube itu, perjalanan orang, pengalaman orang mati suri, wafat, jadi hidup lagi, disuruh menulis. Pengalaman lebih kayak mati lagi. Oh iya, pengalaman kalau kita masih muda dulu nonton film Ghost ya, film Demi Moore ya, Demi Moore itu, film Ghost itu, film itu. Ya, ini zaman buat tadi. Pernah rampung ya berarti ya. Ya udah.
Gus. Artinya apa? Kematian itu pasti akan datang, dan ketika roh kita naik ke atas itu, kita melihat jasad kita. Seperti film Gus itu, delok sasate nang ngisor dan terus teko meneh terus nanti di alam kegelapan, kemudian di alam terang, kemudian diperlihatkan perbuatan kita yang dulu-dulu. Kemudian setelah itu dibangkitkan lagi jadi itu lagi. Maka moga Bapak Ibu hormati. Yang ketiga, yang keempat itu kita amal soleh yang rutin. Monggo orang kita 2000 saben subuh keluting nang niku itu disalikan karena itu adalah harta yang paling kekal, harta yang paling aman dibanding dengan harta yang ada di saku baju atas berpindah ke saku celana kanan, setelah saku celana kanan kemudian berpindah lagi transfer bayar kuliah yen. Saya wis ibu tuniki, harta yang paling abadi itu harta yang dimasukkan ke produk itu. Insyaallah mugi-mugi panjenengan sedaya menika pinaringan panjang yuswa. Amin. Amalipun saya tanggung saya kathah. Saya kathah tabunganipun napa kemawon mugi kesaenan ingkang panjenengan sedaya lampahi menika dados bagus kesalahan dan dosa-dosa masyarakat. Amin. Dan kanan kiri panjenengan itu adalah teman-teman di surga. Amin. Mekaten para rawuh kula hormati, nyuwun ngapunten sedaya kelepatan namung menika ing wakil kita aturaken menawi wonten jajar jawet tuwin kareng sopo sita nggih kula matur nyuwun bumi saputra pangkaksami niki pelajaran iki derek Permadani. karena ini salah satu tujuh. Wah, bosan aku bukan. Pak Oci tujuh dulu. Kedua, Cuma bisa saja bisa cara PTW. wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك